Kita langsung soal 8. Di sini ada siswa dan siswi yang menyukai matematika. Siswanya itu berjumlah 110 dan siswinya itu berjumlah 84. Kita pertama-tama mencari S1-nya untuk siswa itu berjumlah 110 dikali dengan simpan waktunya itu 23,24 dikuadratkan hasilnya 550,8496 dikali dengan 110 hasilnya itu 61.473,456 dan siswinya itu tadi berjumlah 84 dikali dengan simpan waktunya itu 24,80 dikuadratkan hasilnya 515,04 dikali dengan 84 hasilnya itu 51.663,36. Selanjutnya kita bisa mencari hasil efeknya. Kita langsung masukkan saja. Di sini 232,54 dikurang dengan 228,27 hasilnya itu 4,27. Selanjutnya ini kita masukkan saja tadi N1 dan ditambah dengan N2. Di sini N1 ditambah dengan N2. Kita langsung jumlahkan dan hasilnya itu ini dan dibagi dengan N1 ditambah N2 nya itu 194. Terus 4,27 dibagi dengan akar 583,179 sama dengan 4,27. Ini diakarkan hasilnya itu 24,149. Hasil efek dari kedua data yang menyukai matematika ini hasilnya itu 0,17. Ini kita masuk ke soal nomor 9. Sudah diketahui datanya, S2 itu 60 dan S itu 10. Dan ditanyakan itu Z-score nilai 70. Jawab, nanti dijawab. Dan caranya itu yang ditanyakan terlebih dahulu lalu dikurangi dengan yang sudah kita tentukan dan dibagi dengan S-nya 10. Jadi 70 dikurang 60 itu 10 dan dibagi dengan S-nya itu 10. Jadi hasilnya itu 1. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya. Di sini tuh rata-ratanya kan, rata-rata itu 60 dan karena 10 maka naik lipatannya itu 10. Jadi 60 ditambah 10 itu 70 dan 70 ditambah 80 dan juga seterusnya. Dan juga ini dikurangkan dengan 10. Berarti di sini titiknya masih 0 dan 70 karena di hanya 70 berarti untuk yang dari 70 itu kan 1. Nah, jadi plus 1. Nah, untuk tabel Z-score-nya sendiri itu bernilai tabel Z-score. Ya, itu bernilai 0,341. Itu sudah dibuatkan, kita ambil pokoknya yang paling kecil. Nanti ada kok di deskripsi itu ada tabel Z-score, teman-teman bisa lihat ya gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini nomor 10 diketahui datanya X itu 100 dan S itu 15. Datanya berbeda dan ini ditanyakan Z-score nilai 115. Oke, seperti tadi caranya sama. Yang ditanyakan terlebih dahulu baru dikurang dengan yang sudah ditentukan. 115 dikurang 115 dan dibagi dengan S-nya itu 15 sama dengan 1. Dan seperti tadi grafiknya ini rata-rata dari 100 dan dari 10 dan ini kelipatan 15 karena tadi S 15 maka 100 ditambah dengan 15 itu 115 dan ditanyakan di sini kita itu berapa sih? Nah, ini kan sudah kita bukan tadi ya, sudah kita jawab. Ini 1, di sini 1 ya, sama ditanyakan. Dan untuk tabel Z-score-nya sendiri itu sama seperti ini karena 1. Ini sudah diketahui data dengan rata-rata yang pertama itu tinggi badan 158 dan juga berat badan rata-ratanya itu 51. Di sini ada jumlah murid 35. Di sini sudah diketahui juga sigma dari
kuadrat itu sama dengan 1370. Di sini juga sudah diketahui dari sigma Y dikurang dengan Y di kuadrat itu sama dengan 2360. Dan juga sudah diketahui sigma X dikurang X dikali dengan Y dikurang Y itu sama dengan 702. Lalu di sini disuruh kita menentukan metode varians, covariance, korelasi, dan juga regresi. Kita pertama-tama menentukan variansnya terlebih dahulu. Caranya itu XS sama dengan akar sigma X dikurang dengan X bar kuadrat dibagi 3. Maka sini sudah ditentukan datanya, langsung bisa kita masukkan saja. Ini sigma X dikurang dengan X bar kuadrat itu 1370. 1370 dikurang dengan N, banyaknya model itu 35. Nah, kita bagi terlebih dahulu itu hasilnya 39,14 miligram. Dan akar dari 39,14 itu 6,25. Lanjut ini karena sudah X-nya varians dari nilai X, kita lanjut ke varians nilai Y. Di sini varians dari nilai Y itu sama seperti tadi, kita ganti variabel X itu menjadi variabel Y. Sigma Y dikurang Y kuadrat dibagi dengan X. Karena sudah diketahui tadi, kita masukkan saja 2360 dibagi keseluruhan muridnya itu ada 35, kita bagi dengan 35. Ini kita bagi terlebih dahulu menjadi akar dari ini itu 8,21. Oke, karena variansnya sudah, kita bisa menentukan covariance. Itu saja. Rumus dari covariance itu bisa kita dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar dibagi dengan N banyak data. Tadi sudah diketahui X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar itu 702. Kita langsung masukkan saja 702 tadi banyak N itu 35, langsung kita bagi menjadi 20,06. Oke, karena covariance sudah, kita lanjut ke korelasi. Di sini buat langsung saja. Korelasi itu rumusnya covariance dibagi dengan varians X dan juga dikali dengan varians Y. Tadi covariance sudah kita dapatkan yaitu 20,06. Kita masukkan saja 20,06 dibagi dengan varians yang pertama yaitu 6,25 dikali dengan varian Y itu 8,21. Ini bisa kita kali terlebih dahulu. 6,25 dikali 8,21 itu hasilnya 51,31.
Y bar tadi sudah ditentukan data 51 untuk B yang sudah didapatkan 0,5 dan X bar itu 158. Maka kita simpan hasilnya itu negatif 28. Jadi persamaannya kita masukin persamaan regresi A yaitu negatif 28 ditambah B nya itu 0,5. Di sini sudah diketahui datanya, mana M itu sama dengan 50 dan sigma XI dikurangi dengan X bar itu X bar kuadrat itu sama dengan 8.231,66. Di sini yang ditanyakan itu pertama itu varian dan kedua itu simpangan baku. Oke, sebelum kita mencari simpangan baku, kita harus mengetahui dulu variannya. Sama varian rumusnya itu S2 sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan banyak datanya. Di sini sudah diketahui sigma dari XI dikurang X bar kuadrat ini hasilnya itu 8.231,66 dibagi dengan banyak datanya itu 50. Dari 164,63 itu berapa? Yaitu 12,83. Oke, sudah diketahui sumber data di mana M itu 7, X bar itu 6, Y bar itu 7, dan sigma X dikurangi dengan X bar kuadrat itu 76, sigma Y dikurangi dengan Y bar kuadrat itu 77, sigma dari X dikurangi X bar dikali dengan Y dikurangi Y bar itu sama dengan 68. Di sini kita suruh menentukan pertama itu varians, covarians, korelasi, dan regresi seperti tadi. Urutannya itu harus dari varians, covarians, korelasi, dan regresi. Pertama kita harus mencari variansnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu ada varians dari nilai X-nya. Tadi sudah didapatkan, sudah diketahui datanya dari sigma X dikurangi dengan X bar kuadrat itu 76. Jadi kita masukkan saja akar dari 76 dibagi dengan M itu ini akar 76 dibagi dengan M itu akar 10,85. Itu sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita mencari varians dari sama seperti tadi yang kita mengganti variabelnya saja. Sigma Y dikurangi Y bar kuadrat bagi dengan ini sudah diketahui ya. Untuk Y dikurangi Y bar kuadrat itu sama dengan 70. Itu sama tadi 7 dibagi 11 dan kuadrat dari 11 itu 33. Oke, setelah kita menentukan varians, kita bisa menentukan covariansnya untuk mengetahui apakah
korelasinya. Kita mulai mencari korelasi. Rumusnya itu R sama dengan kovarian dibagi dengan varian X dan juga dikali dengan varian Y. Kovarian sudah kita dapatkan tadi 9,71 dibagi dengan varian X-nya 3,3 dikali dengan variasinya juga 3,3. Kita langsung hasilkan saja, yaitu 0,9. Ini sangat mendekati 1, jadi korelasinya itu sangat kuat. Oke, setelah kita sudah mencari korelasinya, kita bisa menentukan regresinya. Di sini persamaan regresinya itu yaitu B sama dengan A ditambah BX. Kita menentukan dulu B-nya, yaitu rumusnya korelasi dikali dengan varian C dibagi dengan varian X sama dengan korelasinya tadi itu 0,9 dikali dengan varian C-nya itu 3,3 dibagi dengan varian X-nya itu juga 3,3 sama dengan 0,9. Setelah kita mencari B, kita bisa mencari nilainya, yaitu sama dengan rumusnya itu Y bar dikurang dengan B X bar sama dengan Y bar tadi sudah ditentukan dari data. Y bar itu 7 dikurang dengan B nya itu tadi sudah kita dapatkan 0,9 dikali dengan X bar yang sudah ditentukan yaitu 6. Bisa kita hasilkan langsung di sini hasilnya itu 1,6. Jadi bisa kita dapatkan persamaan regresinya itu P sama dengan A itu 1,6. Ditambah 0,9 X. Di sini kita berada di soal nomor 20. Itu carilah sampel jika diketahui populasinya sebagai berikut. Di sini yang pertama itu ada 50, yang kedua ada 100, dan yang ketiga ada 36. Jadi kita mencari sampel dari yang sudah ditentukan berikut. Yang pertama kita mencari sampel dari populasi 50. Pertama-tama rumusnya itu rumus Love.
1000 ya Mas. Berarti 1000 dibagi dengan 1 ditambah 1000 dikali L-nya itu 0,05 kuadrat. Kita jumlahkan saja. 1 ditambah 1000 kan 0,0025 kali 1000 jadi 1 ditambah 2,5. Hasilnya itu ini 1000 tambah 3,5 sudah dibulatkan. Selanjutnya